komersialisasi pendidikan. Topik ini menjadi sangat relevan karena banyak pihak yang merasa pendidikan seharusnya bukan hanya tentang keuntungan, tetapi juga tentang pemerataan kesempatan bagi semua anak Indonesia. Benar sekali, kami akan melihat fenomena ini dari perspektif orang awam, yaitu bagaimana peraturan yang ada seperti Undang-Undang Pendidikan Nasional bisa jadi tidak berjalan sesuai dengan harapan. Kita akan menganalisisnya terutama dalam hal bagaimana komersialisasi pendidikan bisa berdampak buruk bagi masyarakat, khususnya bagi keluarga yang tidak mampu. Jadi kalau kita bicara tentang komersialisasi pendidikan, yang dimaksud adalah saat lembaga pendidikan lebih mengutamakan keuntungan finansial daripada kepentingan pendidikan itu sendiri. Misalnya ada biaya-biaya yang terus meningkat di sekolah-sekolah swasta yang mengharuskan orang tua mengeluarkan banyak uang hanya agar anak-anak mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Bahkan banyak sekolah negeri pun yang mulai menjual layanan pendidikan tambahan dengan biaya yang tinggi. Betul sekali. Dan ini bertentangan dengan prinsip dasar yang ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan bahwa pendidikan harus merata, terjangkau, dan berkualitas untuk semua warga negara Indonesia tanpa diskriminasi, termasuk anak-anak dari keluarga tidak mampu. Tapi kenyataannya kita justru melihat banyak sekolah, baik negeri maupun swasta, yang mulai tidak menguntungkan pendapatan dan keuntungan ketimbang kualitas pendidikan itu sendiri. Contoh nyatanya, kita bisa lihat di banyak sekolah swasta di kota besar. Selain biaya sekolah bulanan yang tinggi, ada juga biaya-biaya lainnya seperti uang gedung, buku pelajaran ekstrakurikuler yang tidak terjangkau oleh semua orang. Hal ini tentu membuat anak-anak dari keluarga kurang mampu kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Padahal Undang-Undang Pendidikan Nasional mengatakan bahwa pendidikan seharusnya tersedia dan dapat diakses oleh semua orang tanpa terkecuali. Dan masalahnya, ini tidak hanya terjadi di sekolah swasta. Di beberapa daerah, sekolah-sekolah negeri juga sudah mulai menerapkan biaya-biaya tambahan seperti uang pembangunan yang seringkali tidak transparan. Ini sangat menyulitkan orang tua yang sudah susah payah untuk memenuhi kebutuhan dan pendidikan anaknya, atau penerima peserta didik baru yang terkadang mengharuskan anak-anak untuk masuk sekolah jauh dari rumah jika mereka tidak mampu membayar biaya sekolah tambahan. Jadi meskipun secara hukum negara kita sudah menjamin hak pendidikan bagi setiap anak, pada kenyataannya banyak kebijakan yang justru membuat akses pendidikan menjadi terbatas, terutama untuk kalangan menengah ke bawah. Hal ini semakin memperburuk ketimpangan sosial yang ada di Indonesia. Tepat sekali, itu mengapa penting bagi kita untuk mengkritis kebijakan pendidikan yang ada. Salah satu contoh kasus yang sudah banyak dibicarakan adalah di beberapa daerah yang menerapkan sistem biaya wajib atau uang sumbangan yang sangat tinggi, yang ternyata lebih untuk kepentingan sekolah tersebut, bukan untuk kepentingan pendidikan muridnya. Secara pribadi, menurut saya, sebagai orang awam, pendidikan itu seharusnya menjadi hak setiap anak yang tidak bisa dipengaruhi oleh status sosial atau ekonomi orang tua. Jadi kebijakan yang terlalu banyak memungut biaya tambahan seperti ini
seharusnya dipertanyakan. Kalau pendidikan cuma untuk yang mampu bayar, lalu bagaimana dengan anak-anak yang tinggal di daerah miskin atau yang orang tuanya tidak mampu? Benar, pendidikan itu harusnya bisa mengangkat derajat hidup seseorang. Kalau biaya pendidikan semakin mahal, maka anak-anak dari keluarga miskin akan semakin tertinggal. Ini jelas bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional kita yang seharusnya membantu menciptakan kesetaraan bagi semua anak bangsa, apapun latar belakang ekonominya. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, kalau sistem pendidikan ini terus berjalan seperti ini, banyak anak yang potensinya tidak akan berkembang hanya karena mereka tidak mampu membayar. Itu sangat tidak adil dan merugikan generasi muda kita. Sebagai solusi, saya rasa pemerintah harus lebih ketat dalam mengawasi dan menindak tegas praktek komersialisasi pendidikan ini. Sekolah-sekolah harus benar-benar memperhatikan kepentingan pendidikan murid, bukan hanya fokus pada keuntungan semata. Transparansi anggaran sekolah juga perlu ditingkatkan agar orang tua dan masyarakat bisa mengawasi pemanfaatan dana yang ada. Saya juga setuju. Pemerintah juga perlu untuk menyiapkan subsidi pendidikan bagi keluarga kurang mampu, agar mereka tetap bisa mengakses pendidikan yang berkualitas tanpa terbebani biaya-biaya yang tidak wajar. Selain itu, ada baiknya juga jika ada kebijakan yang bisa memperbaiki pemerataan kualitas pendidikan. Misalnya, dengan melibatkan lebih banyak guru-guru yang berkualitas di daerah-daerah terpencil. Jadi, intinya pendidikan tidak boleh menjadi komoditas yang hanya bisa dinikmati oleh orang yang punya uang. Semua anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke harus bisa merasakan manfaat dari pendidikan yang baik terjangkau. Demikian diskusi kami mengenai komersialisasi pendidikan di Indonesia dan bagaimana hal ini seharusnya menjadi perhatian kita bersama. Kami berharap pemerintah bisa lebih tegas dengan mengatur kebijakan pendidikan agar lebih berpihak pada semua kalangan, bukan hanya yang mampu. Semoga apa yang kami bahas dapat membuka pemikiran kita tentang pentingnya akses pendidikan yang adil dan merata. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa untuk terus memperjuangkan hal pendidikan yang layak bagi semua anak bangsa. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.